Shalom Bapak dan Ibu. Shalom. Mana suaranya? Ya, pagi hari ini kita renungkan firman Allah dari beberapa teks di bawah tema mengetahui dan melakukan kehendak Allah. Mengetahui dan melakukan kehendak Allah. Bagian pertama teks yang kita buka Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Matius 21 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-32. Bapak dan Ibu, kita akan mengikuti pembacaan tersebut. Saya baca untuk kita sehingga semua bisa mendengar, dan juga yang ada di online, mengikuti secara online juga bisa mendengar dengan jelas. Saya akan mulai, demikian firman Tuhan, Matius 21 ayat 28 sampai 32. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Bapak Ibu, bagian pertama ini saya hendak memberikan kepada kita sebuah pengantar tentang apa yang dimaksud dengan mengetahui dan melakukan kehendak Allah. Dan teks yang baru kita baca ini memberikan gambaran kepada kita tentang 2 orang anak yang disuruh oleh ayahnya untuk bekerja dan pergi ke kebun anggur untuk bekerja. Yang pertama menjawab, "Baik, Bapak," tetapi tidak pergi. Sedangkan yang kedua, anak yang kedua, dia berkata, "Tidak mau." Tapi kemudian setelah dia berpikir dan menyesal dengan kata-katanya, baru kemudian dia pergi. Bapak dan Ibu, di antara 2 orang ini, yang mana posisinya Bapak Ibu? Ceritanya sudah jelas ya? Cerita sudah jelas ya? Yang satu diminta ayahnya pergi bekerja di kebun anggur, lalu dijawab, "Siap," kira-kira begitu. Tapi tidak pergi. Dia tidak pergi bekerja. Yang kedua bilang, "Tidak mau," tapi menyesal dia, lalu dia pergi. Nah, Bapak Ibu, di antara 2 ini, yang mana posisinya Bapak Ibu? Hah? Yang kedua. Yang lain yang senyum-senyum posisinya yang mana? Kadang-kadang 1, kadang-kadang 2. Nah, saya coba berandai-andai. Andai kata ada anak yang ketiga, saya pilih anak yang ketiga. Dan saya mencoba berpikir, kalau seandainya ada anak yang ketiga, ayahnya menyuruh dia dan dia bilang, "Baik, Bapak," dan kemudian dia pergi. Wah, ini pilihan yang ideal. Itulah sebabnya sayang sekali tidak ada pilihan yang ideal antara 1 dan 2. Tidak ada yang ideal. Tapi meskipun tidak ideal, jawaban dari orang yang ada pada waktu Yesus bertanya, "Siapa yang melakukan kehendak daripada ayahnya?" Jawab orang-orang itu adalah yang terakhir. Nah, yang terakhir itulah yang kadang-kadang sulit. Apalagi kalau cari yang nomor 3. Yang bilang, "Baik Tuhan, baik Bapak," dan melakukan. Nah, inilah gambaran daripada manusia.
Manusia ada pada kelompok yang pertama, yang ngomong di bibir, lain di hati. Bilang iya kepada Tuhan, tapi tidak dalam kenyataan. Yang kedua bilang tidak, yang seharusnya bilang ya, dan dia lalu menyesal dan melakukan. Kenapa kita tidak menemukan orang yang ketiga? Karena ini paling susah. Orang yang bilang ya dan melakukan. Tapi setidak-tidaknya, mungkin kita adalah orang yang dalam garis bawah, yang saya garis bawah, adalah orang yang kemudian setelah menyesal terhadap ketidaktaatannya kepada kehendak Allah, lalu mengambil langkah seperti anak yang kedua. Dan pergi melakukan seperti yang dikatakan oleh ayahnya. Saya tanya Pak Julius. Pak Julius, kalau anak dari yang pertama ini kira-kira anak daripada Pak Julius jawab, kira-kira bagaimana perasaan Bapak? Bilang, baik Pak, tapi tidak pergi. Perasaan Bapak bagaimana? Jengkel ke tidak? Jengkel. Tapi yang kedua bilang tidak mau. Tapi kemudian pergi. Bapak lebih pilih yang mana? Yang kedua. Tapi kita orang tua sebenarnya berharap yang ketiga. Iya dan pergi. Nah, inilah hidup daripada manusia yang seringkali itu tidak jauh berbeda dengan kehidupan kita. Yang kepada Tuhan kita tidak selalu mentaatinya. Nah, karena itu kita belajar bagaimana melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah berarti menjalani hidup sesuai dengan ajaran dan perintah Tuhan. Kita menjalani hidup sesuai dengan ajaran dan perintah Tuhan. Dan salah satu manfaat daripada Alkitab, ketika kita baca Alkitab, itu adalah mengajar kita. Mengajar kita. Ayat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang dihalamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Nah, itulah sebabnya orang-orang yang menerima pengajaran daripada Allah itu salah satu dari melakukan kehendak Allah adalah melakukan atau menjalani ajarannya. Nah, menjalani ajarannya berarti kita sudah diajar. Dan itulah sebabnya kita terus belajar supaya dari apa yang kita tahu, kita akan lakukan. Tak mungkin kita melakukan sesuatu kalau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Sama seperti orang yang kerja. Ketika dia bekerja, pertama kali masuk kantor, dia tidak tahu apa yang dilakukan. Maka ada orientasi. Pekerjaan yang harus dikerjakan ini, dan ini. Ketika dia mengerjakan pekerjaan itu menyenangkan hati bagi pimpinannya. Bapak dan Ibu sekalian, sama seperti itu dengan kita. Ada ajaran Allah yang tersebar di sepanjang perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan waktu kita meringkaskannya, hanya satu saja kata untuk Alkitab kita, yaitu kasih. Maka hidup orang percaya tidak bisa dilepaskan daripada kasih. Yang dibagi menjadi dua, kasih kepada Allah dalam bentuk vertikal kalau disalib, dan kasih kepada sesama dalam wujud seperti garis horizontal, sehingga dia membentuk salib. Maka orang-orang yang memahami Alkitab adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih. Amin. Ada yang pakai salib, kalung salib di sini? Coba angkat tangan. Nah, ini orang Kristen. Kalau yang tidak pakai kalung salib, orang Kristen juga. Iya. Ya. Bapak Ibu, saya mau bermain kata, ya. Orang yang pakai kalung salib itu pasti orang Kristen. Betul ya? Dan orang yang tidak pakai tidak pakai kalung salib adalah pengikut Yesus. Jadi orang yang jadi pengikut Yesus, Yesusnya ada di mana? Ada di mana? Ada di hati. Amin. Orang yang pakai kalung salib
Dia adalah seorang Kristen dan juga dia adalah seorang pengikut. Yang jawab adalah yang pakai kalung salib. Dia juga pengikut Yesus. Tapi ada juga orang yang pakai salib besar, tapi tidak ada gambaran Yesus dalam hidupnya. Ini salibnya hanya aksesoris semata. Nah, sempurnanya ada kayu salibnya, ada kalung salibnya, tapi juga Yesus ada di dalam hatinya. Amin. Kalau begini, khotbah saya selesai. So, kalau Yesus ada di hati, kasih kita pasti penuh. Kalau Yesus ada di hati, kasih kita pasti ada. Tidak mungkin tidak. Maka kasih seluruh Alkitab yang diajarkan kepada kita hanya satu saja, yaitu tentang kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Makanya orang-orang yang telah belajar Alkitab dan tahu ringkasannya, hidupnya pasti melakukan kehendak Allah. Amin. Saya dengar aminnya yang kenceng sekarang ini ya. Amin. Apa yang diaminkan? Apa yang diaminkan? Ya, hidup dengan kasih. Oke. Coba lirik kiri kanannya, hidup dengan kasih ya. Oke, baik. Nah, apa yang Tuhan kehendaki sebenarnya dalam hidup kita? Apa yang Tuhan kehendaki? Kalau kita bertanya, apa yang Tuhan kehendaki? Di sebaran Alkitab kita mencatat, tapi saya meringkasnya. Pertama adalah percaya kepada Yesus. Itu yang pertama. Yang Tuhan kehendaki adalah percaya kepadanya. Jangan pernah ragukan dia. Jangan pernah bimbang kepada dia. Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai 40. Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai 40. Nah, saya bacakan demikian. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Bapak Ibu, apa yang dikehendaki Allah kepada kita dan kepada dunia ini? Satu, ialah percaya kepada Dia. Percaya kepada Yesus. Tidak mudah kita berada dalam posisi percaya kepada Yesus. Karena orang lain ternyata dari sekian miliar orang di dunia ini,
Ada yang tidak mau menerima. Ada yang tidak mau percaya. Dan termasuk orang yang sedang Yesus bicara kepada mereka. Mereka bahkan minta bukti supaya mereka percaya bahwa Yesus adalah dari Allah. Dan mereka minta bukti, beri kami roti. Roti yang seperti diberi kepada nenek moyang kami. Yesus berkata kepada mereka, percayalah kepadaku, sebab aku adalah roti yang hidup. Artinya, ketika kita percaya kepada Yesus, kita mendapatkan kebutuhan hidup kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya. Yang tidak hanya sekedar bicara tentang kebutuhan secara jasmania. Yesus katakan di bagian akhir, yang dikehendaki oleh Bapa adalah keselamatan daripada semua orang dengan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita mati, ada dua tempat bagi kita. Yang pertama, masuk kita ke namanya Hades. Itu bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus. Tapi yang percaya itu masuk ke namanya Taman Firdaus. Itu tempat penantian kita. Maka kita sudah bisa menikmati suasana surga di sana. Itu yang terjadi kan dengan orang kaya dan orang miskin yang meninggal. Dikatakan orang kaya itu kemudian masuk ke Hades. Dan di sana dia menyaksikan bagaimana ternyata orang miskin itu ada di pangkuan Abraham. Terjemahan secara literal atau terjemahan secara harafiahnya ada di dada dari Abraham. Artinya orang ini percaya kepada Tuhan dalam hidupnya. Sedangkan yang satu tidak percaya. Seorang bertanya kepada saya, Pak, apa yang memastikan bahwa orang ini percaya kepada Yesus? Yaitu orang miskin itu sehingga dia masuk surga. Bukan karena dia miskin atau bukan karena dia kaya. Lalu kita bisa lihat. Di mana akhirnya dia berada, berarti itu menentukan seperti apa keyakinannya pada waktu dia hidup. Itulah sebabnya kesempatan untuk mendapatkan kepastian hidup hanya pada waktu kita ada dalam dunia ini. Bapak Ibu, adalah sesuatu hal yang menyedihkan hati kita apabila kita hanya berpikir begini. Kita berpikir begini, mereka kan percaya kepada Tuhan. Mereka kan beragama. Mereka juga pasti diselamatkan. Ingat, kalau ada keselamatan di jalan yang lain, tidak perlu Tuhan Yesus perlu datang di dalam dunia ini. Kalau ada jalan lain dengan agama-agama dan keyakinan yang membawa orang ke jalan sorga, dengan berpikir bahwa ada banyak jalan menuju ke sorga, buat apa kita kemudian percaya kepada Yesus dan harus mati bagi kita? Tidak ada gunanya. Kalau seluruh agama, seluruh keyakinan, seluruh apa yang menjadi ajaran di luar daripada ajaran Yesus bisa menyelamatkan, tidak perlu kita kemudian menempuh satu jalan, yaitu di dalam Yesus. Kita bisa berpindah-pindah keyakinan. Karena semuanya menawarkan jalan yang sama. Sorga bukan terminal. Saya ulang sekali. Sorga bukan terminal. Kalau seandainya kita menuju misalnya sorga, seperti terminal Surabaya, kita bisa berasal dari Jakarta menuju ke Surabaya. Kita bisa berangkat dari Kota Malang Arjosari menuju ke Surabaya. Kita bisa dari Nganjuk menuju ke Surabaya. Kita bisa dari Bali menuju ke Surabaya. Kita bisa dari mana saja. Karena tujuannya sama. Tidak sama. Mengapa? Karena kalau kita bicara tentang percaya kepada Allah, siapa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu? Siapa yang terbayang dalam pikiran kita? Siapa? Siapa? Pasti Yesus. Sekarang saya tanya, kalau orang lain menyebut Tuhan atau Allah, siapa yang ada dalam pikiran mereka? Yesus? Yesus atau bukan? Bukan. Nah, inilah yang saya mau katakan. Kita menghargai setiap orang dengan keyakinannya. Tapi juga kita harus jauh lebih menghargai pengorbanan Kristus untuk penyelamatan manusia. Ini bukan masalah toleransi, ini masalah kepastian hidup dan mati. Itulah sebabnya jangan kita pernah merasa nyaman dan aman saja ketika kita melihat keluarga-keluarga kita belum di dalam Yesus. Karena pasti kita tidak akan pernah bertemu dengan mereka di dalam kerajaan surga miliknya Yesus. Tidak akan pernah bertemu. Dan saya pastikan karena Alkitab mengatakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain
yang olehnya kita dapat diselamatkan. Lalu orang bertanya begini kepada saya, Pak, orang sebaik dia masuk neraka kah, Pak? Bukankah dia orang yang sangat baik? Kalau kebaikan menjadi ukuran bagi orang untuk masuk ke surga, maka tidak perlu Yesus. Cukup jadi orang baik saja. Tidak perlu Yesus. Tapi Alkitab catat bahwa kebaikan kita, satu saja kesalahan dari 100 angka tidak bisa memasukkan kita ke surga. Itu konsep daripada surga. Tapi kita bersyukur, kenapa? Sekalipun kita ada kesalahan satu, dari 99 kita hidup benar bisa ada orang seperti itu. Tapi satu ini, itu telah ditebus melalui pengakuan kita, melalui penyerahan diri kita, yang itu hanya bisa diselesaikan oleh satu pribadi, masalah dosa. Yang sudah dipastikan itu jalan penyelesaian dosa itu hanya melalui Yesus. Jadi kalau agama-agama ini misalnya hidupnya mereka dijalani secara benar, berbuat kebaikan, tetapi mereka percaya kepada Yesus, mereka diselamatkan. Bukan agamanya yang menyelamatkan dia, tapi kepercayaannya kepada Yesus yang menyelamatkan dia. Itulah sebabnya banyak orang sebelum dia meninggal dunia, sekalipun belum pernah mencicipi hidup orang Kristen, tapi di detik akhir hidupnya dia percaya kepada Yesus. Dia pasti di surganya Yesus. Bukankah itu yang terjadi dengan seorang penjahat yang ada di samping daripada Yesus ketika dia mati? Yesus katakan kepada dia, waktu dia kemudian berkata, Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau datang. Dan Yesus katakan, today, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Bapak Ibu ingat, bukan langsung dibawa kepada surga yang sempurna, tapi dibawa ke Taman Firdaus. Taman Firdaus itu dalam konsep Alkitab kita adalah tempat penantian menuju kepada surga yang kekal. Bagi orang yang tidak percaya Yesus, ada tempat yang disebut dengan Hades, yaitu tempat penantian yang disebut Hades adalah alam maut menuju kepada neraka yang kekal. Nanti pada kedatangan Tuhan yang kedua kali, mengapa harus ada kedatangan Tuhan yang kedua kali? Supaya dia menghakimi semua orang yang hidup dan yang mati. Dan pada saat itu, orang-orang yang percaya kepadanya ada tanda khusus, sehingga mereka dikatakan oleh Yesus, sabaslah kamu, marilah kamu. Semua yang dikenal oleh Yesus, karena percaya kepada dia, mereka mendapatkan kehidupan yang kekal. Yang tidak percaya kepada dia, sebaik apapun hidup kita, 99%, tidak akan pernah membawa dia ke surga. Karena orang ini tak pernah menerima Kristus di dalam hidupnya. Yang punya akses adalah orang-orang yang telah percaya kepada Yesus. Jadi kepercayaan kita itu adalah kunci untuk kita masuk surga. Karena itu jangan pernah gampangkan kepercayaan. Kepercayaan itu adalah iman sepenuhnya tanpa ragu kepada dia sampai akhir hidup kita. Konsep ini harus tertanam di dalam pikiran kita. Karena itu kiranya timbul belas kasihan kepada kita bagi orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Sesaleh apapun dia, tidak akan menjamin dia untuk masuk ke sana. Oh Tuhan, masa sih tidak adil Tuhan itu? Masa orang sebaik ini tidak masukkan ke sana? Sekali lagi saya katakan, konsep Alkitab, kalau ada kebaikan yang dilakukan manusia bisa memasukkan orang ke surga, Yesus tidak perlu datang ke dalam dunia ini. Kita cukup berjuang jadi orang baik saja. Ternyata Alkitab catat kebaikan kita seperti kain keset di hadapan Tuhan. Tidak ada artinya. Tapi orang yang percaya kepada Yesus seharusnya otomatis dia hidup di dalam kebaikan. Atau saya katakan tadi, dia diajar oleh firman, inti ajaran firman adalah kasih, lalu dia mempraktekkan itu dalam hidupnya. Jadi apa yang dikehendaki Allah? Yang dikehendaki Allah adalah percaya kepada dia. Karena itu Bapak Ibu, mari tanamkan di hati kita bahwa kepercayaanku kepada Yesus itu adalah kunci bagiku untuk memperoleh hidup yang kekal. Yang muda-muda jangan sampai imannya menjadi berpindah. Imannya jangan sampai kemudian meninggalkan iman di dalam Yesus Kristus. Karena sekali engkau meninggalkan iman kepada Yesus, engkau akan kehilangan keselamatanmu yang disediakan oleh Allah. Ya. Anak-anak kita jangan biarkan mereka mempunyai pasangan hidup. Kalau bisa, kalau mereka tidak seiman, tidak percaya kepada Yesus Kristus, bawa mereka. Ya. Bawa supaya pasangan ini dibawa untuk mengenal Kristus secara pribadi. Yang kedua, apa yang dikehendaki oleh Allah? Yang dikehendaki oleh Allah ialah kita mengenal Yesus secara pribadi. Ya, mengenal Yesus. Mengenal Yesus adalah memahami
dengan benar siapa Yesus. Tapi bukan hanya memahami secara benar, tapi kita bisa tahu apa maksud Yesus mati bagi kita. Apa maksud Yesus bangkit bagi kita? Apa maksudnya persekutu dengan Allah walaupun ada penderitaan? Apa yang dimaksudkan dengan serupa dengan Dia dalam kematiannya? Itu sebenarnya poin yang kedua. Mengenal Yesus bukan hanya sekedar jadi Kristen-Kristenan, tapi mengenal Yesus itu betul-betul dia menghayati dalam iman kepada Yesus itu betul-betul dia hayati. Dia memahami buat apa Yesus mati bagi saya? Buat apa Yesus bangkit bagi saya? Buat apa mengalami penderitaan dan juga persekutuan bersama dengan Dia? Itu kita harus paham. Bahwa ternyata kekristenan itu bukan hanya ecek-ecek. Kekristenan itu adalah kekristenan yang juga memahami apa arti penderitaan Yesus bagi kita. Apa arti kebangkitan? Kebangkitan kan memberikan pengharapan. Maka setiap orang yang menjalani hidup dalam kehendak Allah, dia selalu punya pengharapan. Filipi pasal 3 ayat 10. Filipi pasal 3 ayat 10, demikian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ini kata Paulus kepada jemaat di Filipi. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, bukan hanya sekedar tahu tentang Dia. Makanya Yesus katakan, nanti pada waktu kedatangan Tuhan yang terakhir, ada yang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami melakukan ini dan itu demi namamu? Yesus katakan, siapa lu? Siapa kamu? Hanya berkata engkau katakan Tuhan di dalam bibir, tapi itu tidak terwujud di dalam kehidupan. Tuhan bilang, aku tidak kenal dengan engkau. Bukan orang yang berkata Tuhan, Tuhan, itulah yang akan diselamatkan. Melainkan mereka yang betul-betul mengenal Dia secara pribadi, memahami arti kebangkitannya, tetapi juga menghargai persekutuan dalam penderitaannya. Bahwa Yesus menderita buat engkau dan saya, menggantikan kita di atas kayu salib, maka hidup kita tidak amburadul kita jalani. Hidup kita jalani dalam sebuah jalan yang betul-betul kita hayati. Mengapa Yesus mati menderita bagi kita? Itu yang disebut dengan persekutuan dalam penderitaannya. Tidak meremehkan apa yang sudah Yesus kerjakan dalam hidup kita. Maka orang yang kenal Yesus, dia jaga perasaan Yesus tidak dilukai oleh perbuatan dan tingkah laku hidupnya. Kalau orang kenal Yesus, dia akan jaga hati-hati kehidupannya, supaya kehidupannya selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Itulah sebabnya Paulus katakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Kalau kita kenal Tuhan, kita tidak mungkin akan membuat Dia dilukai hatinya. Kalau kita kenal seseorang, kita tidak mungkin membuat orang itu kemudian jadi buruk karena kita. Kalau kita kenal dengan orang itu, pasti kita akan menjaga bagaimana reputasinya melalui sikap dan perkataan kita. Hari-hari ini, ya ini sudah mulai ada saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Dengan suksesi kepemimpinan, dengan pemilihan presiden. Ya, termasuk juga berkaitan dengan perang yang terjadi di Palestina dan Israel. Saya sampaikan satu hal yang penting di hari Jumat. Ini bukan masalah kita bela siapa, ya. Karena perang membunuh itu tidak diinginkan Tuhan. Maka kedua belah pihak Tuhan tidak kehendaki saling membunuh. Itulah sebabnya kita tidak memihak ke siapapun. Tapi kita mau memihak kepada kebenaran Alkitab bahwa mengambil nyawa orang, membuat orang disusahkan, membuat orang menderita, itu bukan kehendak Allah. Itu bukan kehendak Allah. Apakah Israel atau Palestina, apakah Hamas ataukah orang Israel, sama tindakannya adalah tindakan yang brutal. Apa itu? Melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan. Kalau kita lihat di dalam hukum Allah, jangan membunuh. Ini kan saling membinasakan. Lepas daripada bahwa Tuhan memang memberkati umat Israel, tapi bukankah tidak boleh juga semena-mena terhadap setiap orang? Ini konsep yang harus dibangun dalam kekristenan. Harus dibangun dalam kekristenan. Karena kita berbeda, kita tidak sama. Kita mendasari pengajaran kita berdasarkan ajaran Alkitab, yaitu tentang kasih. Nah, sayang sekali bahwa pemahaman-pemahaman yang sedang dibangun adalah pemahaman-pemahaman bahwa ini perang agama. Wah, ini salah kaprah semua. Salah kaprah semua. Karena ini bukan masalah perang agama. Ini masalah sejarah yang sudah sekian lama. Sejarah sekian lama. Dan namanya berebutan kekuasaan, berebutan
wilayah berebutan daerah, ya memang ada ditulis di dalam Alkitab juga itu wilayah kekuasaan daripada Israel. Tapi yang saya katakan adalah membunuh, membinasakan, saling menjatuhkan satu dengan yang lain, itu tindakan yang tidak berdasarkan kita. Tidak berdasarkan kita. Maka siapa yang kita bela? Memang Alkitab katakan kita tidak boleh mengutuk bangsa Israel. Alkitab katakan. Yang kita kutuk itu apa? Yang kita kutuk itu adalah perbuatan yang dilakukan. Yang itu dilakukan oleh orang per orang. Tidak semua orang Israel seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, karena itu sebagai orang percaya dalam perbincangan-perbincangan yang hangat di masyarakat, kita harus berada dalam posisi bahwa apa? Bahwa kita sebagai orang percaya berdasarkan Alkitab mengajar kami bahwa sesama orang yang hidup dan ada di dalam dunia ini harus mengasihi. Itu ajaran Alkitab dari Yesus. Itu ajaran Alkitab dari Yesus. Ini hangat diskusi di mana-mana terjadi. Hangat. Hangat sekali. Tapi kita mau berdiri di atas dasar pengajaran Alkitab kita. Apa itu? Bahwa setiap orang yang mengenal Kristus berarti mempraktekkan ajarannya Kristus. Ajaran Yesus Kristus adalah ajaran kasih. Ajaran Yesus Kristus adalah ajaran tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Ada banyak orang yang kadang-kadang mengambil posisi yang cari gara-gara siapa? Ya kan? Ini bukan cari gara-gara siapa. Ini persoalannya adalah masalah bagaimana ini bisa kemudian berakhir secara damai. Semuanya harus duduk bersama. Kalau tidak, ini akan terjadi perang dunia ketiga. Terjadi perang dunia ketiga. Dan itu akan berakibat besar dampaknya. Bagi kita termasuk. Bagi kita termasuk. Bapak dan Ibu sekalian, kita prihatin terhadap keadaan-keadaan yang terjadi hari-hari ini. Tapi kalau kita belajar, memahami tentang ajaran Yesus, seharusnya kita menjadi orang-orang pendamai. Kita menjadi orang-orang yang mendamaikan orang yang dalam keadaan bertengkar. Mendamaikan orang yang dalam keadaan perang. Bukan memanasi situasi. Bukan berpihak pada satu pihak. Tetapi kita berpihak pada kebenaran Allah. Tuhan tidak salahkan kita kalau kita katakan ini tindakannya salah. Tindakannya salah. Membunuh itu kan salah. Menghabisi orang itu kan salah. Tindakan balas dendam itu juga salah. Tindakan kemudian mengebom. Itu juga tindakan yang salah. Tuhan menginginkan apa? Membawa shalom. Membawa damai dan sejahtera. Tuhan bukan bawa bedil. Tuhan bukan bawa bom. Di atas kayu salib kalau Yesus lakukan itu, habis semua orang itu. Tapi Yesus katakan apa? Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau terus orang percaya memahami tentang bahwa hidup mempraktekkan kasih, damai dunia ini. Yang dikehendaki oleh Allah mengenal Dia dan pengenalan akan Yesus membawa pada perubahan hidup. Yang ketiga, apa yang dikehendaki Yesus? 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3, yaitu pengudusan hidup kita. Kita dari hari ke sehari dikuduskan oleh Allah. Bukan hanya percaya, bukan hanya mengenal Yesus, dan memahami arti daripada kita dibangkitkan bersama dengan Dia, menderita bersama dengan Dia, serupa dengan Dia. Tapi yang ketiga adalah pengudusan hidup kita. Karena kita adalah mempelai Kristus, menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3. Karena itu inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Saudara, Tuhan mau kehidupan kita apa? Dibersihkan daripada segala hal-hal yang mengkamiri kita, yang merusak hidup kita, yang membuat kekudusan hidup kita terkotori. Ada banyak penyebabnya. Karena itu, mari, dalam ranah pikiran kita, pertempuran di dalam pikiran kita, itu setan selalu sisipkan di pikiran kita hal-hal yang buruk. Tapi kita harus menang. Karena Kristus di dalam kita, kita pasti dimampukan. Pengudusan hidup kita, ini yang ketiga. Jadi bukan hanya percaya kepada Yesus, bukan hanya kenal Dia melalui pengajaran Alkitab, kita paham betul. Tapi yang ketiga, hari ke sehari kita makin dikuduskan oleh Allah. Hari ke sehari kehidupan kita makin dibersihkan oleh Allah. Hari ke sehari kita tidak terikat lagi kepada dosa. Hari ke sehari kita menang atas berbagai macam cobaan yang membuat kita bisa jatuh di dalam dosa. Ini yang ketiga. Yang keempat, apa yang dikehendaki Allah? Ini penyakit yang sebenarnya menjadi obat bagi umat Israel sebenarnya. Apa itu? 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Kenapa tidak sampai ke tanah Kanaan? Kenapa? Karena mereka terus ngeluh.
ngersulo, muring-muring. Maka kalau muring-muring ngersulo itu hidupnya berputar-putar. 40 hari mestinya perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, jadinya 40 tahun. Nah, Bapak Ibu, apa yang diajar kepada kita? Di dalam firman Allah kita diajar yang keempat. Apa yang dikehendaki Allah? Yang dikehendaki adalah mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur. Disyukuri wae. Diwe rezeki titik ya disyukuri. Diwe rezeki wakeh disyukuri. Ada keadaan yang tidak mengenakan disyukuri. Ada keadaan yang menyenangkan disyukuri. Sakit disyukuri. Sehat opo maneh yo luwe disyukuri. Diseneni wong balik tak seneni. Loh ya ora. Ya. Kalau seandainya diseneni orang gitu ya. Ya kita balas dengan apa? Dengan senyum. Wah, enak Pak Adil khotbah ya. Makanya kalau ikut Yesus itu memang rada beda. Lain dari yang lain. Podo karo wong liya sing durung percaya Yesus ya. Ya apa bedanya kita? Nah itu. Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala hal. Nah, kalau bersaksi, baik dalam keadaan baik disaksikan, dalam keadaan tidak mengenakan pun disaksikan. Supaya kita dapat belajar bersyukur. Amin. Ini pertengahan bulan duitnya saya akeh ya. Ya, ucapan syukurnya masih setengah, masih penuh gitu. Mendekati akhir bulan rupanya ucapan syukurnya bergantung kepada rupiah. Gitu. Ya selanjutnya, apa yang dikehendaki Tuhan adalah belas kasihan. Matius pasal 9 ayat 13. Yang dikehendaki Tuhan adalah belas kasihan. Kalau yang tadi mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi berbelas kasihanlah kepada orang-orang yang belum kenal Yesus. Berbelas kasihanlah kepada mereka-mereka yang menuju kepada kebinasaan. Berbelas kasihanlah bukan hanya dari sisi secara jasmani kepada mereka yang susah, tapi berbelas kasihan kepada mereka yang sedang ada di dalam kebinasaan. Tanpa mereka diselamatkan, mereka sebenarnya adalah orang-orang yang menderita dalam hidupnya. Kita harus menaruh belas kasihan. Yang keenam, Mazmur 40 ayat yang ke-8, menyimpan Taurat Tuhan di dalam hati. Ya, menyimpan Taurat Tuhan. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Itu di dalam Mazmur pasal 40 ayat yang ke-8. Yang terakhir adalah suka melakukan perkara-perkara rohani. Yesaya 58 1 sampai 14. Ya, itu ayat firman Tuhan. Apa itu? Saya ringkas. Hal-hal rohani adalah cari Tuhan. Kenal segala jalan Tuhan. Lakukan yang benar. Tidak meninggalkan hukum Allah. Mendekat kepada Allah. Berpuasa yang benar. Merendahkan diri. Tidak berbantah. Tidak berkelahi. Membuka belenggu kelaliman. Melepaskan tali-tali kuk, memerdekakan yang teraniaya, mematahkan setiap belenggu-belenggu, memecah roti bagi yang lapar, memberi tumpangan bagi yang miskin, memberi pakaian bagi yang telanjang, tidak menuduh orang sembarangan, tidak menfitnah orang. Ini melakukan hal-hal yang benar. Tidak menginjak hukum Sabat, tidak melakukan urusan pada hari Sabat. Menganggap hari Sabat hari kenikmatan. Menyebut hari Sabat hari yang mulia. Sibuk dengan urusan pribadi di hari Sabat. Tidak berbohong. Ya, dan itu semua yang dikatakan perkara-perkara rohani.
Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak hanya sekedar bahwa kita tahu tentang apa yang Tuhan kehendaki, tapi kita belajar bagaimana melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Pertama, percaya kepada Yesus. Yang kedua, mengenal Yesus dengan benar. Yang ketiga, makin hidup kudus. Yang keempat, mengucap syukur di dalam segala hal. Yang kelima, punya belas kasihan. Yang keenam, menyimpan firman. Neng jerone hati. Menyimpan firman. Karena simpan firman itu seperti pertahanan perisai bagi kita. Dan yang ketujuh, suka melakukan perkara-perkara rohani. Orang seperti ini, apa penilaian Tuhan kepada mereka? Orang seperti ini, orang yang melakukan kehendaknya, ada dua saja. Yang pertama, dianggap sebagai saudara oleh Tuhan. Dianggap sebagai saudara. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki. Dialah saudaraku perempuan. Dan dialah ibuku. Rupanya orang yang melakukan kehendak Allah itu dianggap saudara oleh Tuhan. Yang kedua, Allah mendengar orang yang melakukan kehendaknya. Ingat, apa permintaannya, apa harapannya, apa kerinduannya, apa permohonannya. Orang yang melakukan kehendaknya dikatakan oleh Alkitab. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan mendengarkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu bukan hanya dianggap saudara, tapi didengar doa. Didengar apa ya harapan-harapan. Bagaimana sikap kita dalam semuanya itu? Saya tutup dan saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita baca Efesus 6 ayat 6 sebagai ayat penutup. Efesus pasal 6 ayat yang ke-6. Silakan bangkit berdiri. Nah, kita baca bersama-sama ayat ini. Bagaimana sikap kita dalam melakukan kehendak Allah? Ini dia. 1, 2, 3. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Mari lakukan kehendak Allah dengan segenap hati. Kita berdoa.